Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami kedatangan tamu di Tiru TV. Tamu kita adalah Paskalis Boma, Sekretaris KNPI Provinsi Papua Tengah. Selamat datang, Bung. Siap. Terima kasih teman-teman Tiru TV. Salam baku dapat, salam jumpa, salam sehat selalu. Hormat. Jadi apa kabar nih, Bung? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Luar biasa. Ini pemirsa, ini Bung Paskalis. Ini saya mau suruh perkenalan, tapi saya sudah sebut nama di luar. Jadi Bung Paskal, nanti bisa perkenalan sedikit. Mungkin nama tadi saya sudah jelaskan, tapi bisa nanti ulang juga, biar pemirsa publik juga tahu. Silakan, Bung. Siap. Salam hormat untuk teman-teman semua yang sedang berada di mana saja. Salam sehat selalu. Pertama saya menyampaikan terima kasih untuk teman-teman Tiru TV yang dimana siang ini mengundang saya untuk kita berbincang-bincang melalui podcast Tiru TV. Semoga melalui perbincangan-perbincangan kita di siang ini dapat memberikan spirit terlebih khusus untuk teman-teman pemuda dan juga masyarakat pecinta media. Kemudian sebelum kita jauh berbincang, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Paskalis Boma. Kemudian untuk sementara saya dipercayakan sebagai sekretaris Karateker DPD KNPI Papua Tengah. Kemudian untuk pengalaman dalam dunia berorganisasi, sebelum saya dipercayakan sebagai sekretaris Karateker KNPI Papua Tengah, saya sebelumnya pengurus KNPI, DPD KNPI Provinsi Papua, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa. Dalam perjalanan organisasi, sebelum berkecimpung di organisasi KNPI, saya aktif di organisasi intrakampus, pernah menjadi Ketua BEM Universitas Cendrawasih, kemudian dalam perjalanan berorganisasi, saya pernah dipercayakan menjadi koordinator wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa se-Indonesia, dan juga koordinator BEM Nusantara, wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, hampir sebagian waktu saya itu habis di dunia organisasi selama masih waktu itu menjadi mahasiswa, dan memang setelah itu saya terjun ke organisasi kepemudaan atau KNPI di Provinsi Papua Induk, dan juga saya dipercayakan untuk masuk ke Provinsi Papua Tengah untuk mengkonsolidasikan organisasi kepemudaan, khusus KNPI, untuk membangun fondasi dasar organisasi KNPI di Papua Tengah. Itu Bung ke Papua Tengah itu sejak kapan? Dan waktu Bung ke Papua Tengah, apakah sudah ada SK sejak Bung tiba di Provinsi Papua Tengah ini? Baik, terima kasih. Mungkin kami di organisasi KNPI itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga peraturan organisasi. Jadi pasca DOB kami di Papua, pada saat itu kami di KNPI melakukan rapat pleno pengurus harian di Papua Induk, di mana sebagai provinsi induk, nah dia bertanggung jawab juga untuk bagaimana bisa mengkonsolidasikan di daerah DOB. Termasuk kami di Papua Tengah, dan di sana
saya direkomendasikan dari teman-teman di KNPI Provinsi Papua untuk masuk ke Papua Tengah, mengkonsolidasikan organisasi KNPI di Papua Tengah melalui SK dari DPP. Pengurus pusat itu kami mendapatkan SK dari DPP itu tanggal 2 Desember 2022. Nah, karena pasca itu waktu di bulan Desember itu kan kita memasuki Hari Raya Natal, sehingga memang kami belum melaksanakan konsolidasi pada saat itu. Setelah masuk di bulan Januari tahun 2023 itulah yang kami melakukan konsolidasi organisasi dari tingkatan pengurus KNPI Provinsi Papua Tengah hingga ke DPD 2 KNPI di 8 kabupaten dan juga organisasi-organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI. Itu singkat awal perjalanan. Jadi setelah kami mendapatkan SK di bulan Januari tahun 2003 kami melakukan konsolidasi. Dan itu kami melaksanakan pleno 1 untuk membahas program kegiatan Karate Care, pengurus Karate Care selama dari tahun 2023 hingga 2024 dan masuk tahun ini 2025. Selama melakukan konsolidasi, apa saja kendala-kendala yang Bung hadapi? Memang urus organisasi ini kami tantangannya cukup banyak, dan dengan dinamika politik, sosial dan budaya di daerah-daerah DOB, lebih khusus kami di Papua Tengah, memang cukup banyak kami mendapatkan tantangan dengan hambatan. Tetapi kami juga mengucapkan terima kasih, dan karena memang berkat dukungan dari teman-teman pemuda di Papua Tengah, antusias teman-teman pemuda di Papua Tengah, terlebih khusus teman-teman di 8 kabupaten, DPD 2 KNPI di 8 kabupaten, mereka cukup antusias menerima kami. Mereka cukup artinya mengapresiasi dengan adanya pemekaran organisasi KNPI. Sehingga berkat dukungan dari teman-teman juga organisasi kepemudaan baik di berbasis keagamaan, organisasi berbasis nasionalis, kemudian paguyuban. Jadi memang beberapa tokoh-tokoh pemuda di Papua Tengah, para senior, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, mereka memberikan semua dukungan, memberikan kami dukungan full untuk bagaimana KNPI sebagai organisasi elit pemuda, sebagai organisasi mitra pemerintah, bagaimana bisa berkarya di Papua Tengah, bagaimana bisa eksis di Papua Tengah, sehingga berkat dukungan itulah yang sampai hari ini kami masih terus mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok dari berbagai elemen, terutama pemuda. Wah, luar biasa. Ini bukan kerja gampang juga ini kalau bicara konsolidasi. Nah, tadi tuh animo dari sangat antusias pemuda dalam bagaimana mendukung kehadirannya organisasi KNPI di Papua Tengah. Nah, kemudian kira-kira apa yang menjadi penting selama melakukan konsolidasi? Menurut Bung itu apa sehingga pemuda ini harus dikonsolidasikan dan berada di bawah organisasi KNPI? Yang pertama, KNPI ini kan organisasi plat merah, organisasi resmi mitra pemerintah yang bernaung di Undang-Undang Kepemudaan, tetapi juga Permendagri. Itu jelas mengatur tentang organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Nah, sudah 58 tahun organisasi ini berdikari di Indonesia. Nah, ini dia sudah setengah abad lah organisasi ini, dan juga kita
perlu ketahui juga bahwasannya pemuda ini salah satu elemen bangsa yang penting dalam pembangunan suatu bangsa atau negara. Ya. Peran pemuda sangat penting. Sehingga melalui organisasi KNPI atau organisasi sentral kepemudaan ini, dia harus bisa akomodir kekuatan-kekuatan pemuda, potensi-potensi pemuda, kemudian dia bisa mengkonsolidasikan kekuatan pemuda, potensi pemuda, sehingga dengan wadah ini kita bisa turut serta membangun kepemudaan, memperdayakan pemuda, potensi-potensi pemuda ini, sehingga ada ruang yang kita bisa berkarya melalui organisasi KNPI ini. Jadi sumber daya kita itu kan pemuda. Jadi pemuda tidak hanya ini, tapi di sana ada juga mahasiswa juga bagian dari kelompok pemuda. Sehingga ini generasi-generasi masa depan yang kita harus persiapkan mereka, kita harus bentuk mereka untuk bagaimana bisa ke depan akan menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Ke depan akan bisa mengisi ruang-ruang pembangunan di negeri mereka sendiri. Nah, itu harapan kami. Betul. Bung, ini di Papua ini, Papua pada umumnya dan di Papua Tengah khususnya, ini kan ada pemuda yang idealis dalam konteks tidak ingin berkecimpung di KNPI, tapi juga ada pemuda yang idealis tapi selalu berada di KNPI. Dan bagaimana Bung punya strategi untuk menyatukan kedua pemuda yang selalu pro kontra ini? Silakan Bung. Memang kalau kita urus pemuda ini ya tidak mudah. Betul. Karena pemuda ini identik dengan idealisme. Betul. Nah, idealisme ini kan kemewahan diri. Ya. Nah, memang setiap pandangan, gagasan dari setiap pemuda ini kan beragam, apalagi kami di Papua Tengah. Ya, saya mengikuti selama perjalanan kami konsolidasi KNPI, memang ada beragam karakteristik pemuda dari berbagai latar belakang, dari berbagai profesi, dari berbagai organisasi mereka. Jadi memang itulah yang membentuk keragaman pikir, keragaman berhimpun, keragaman berorganisasi. Nah, saya melihat itu sebagai sebuah kekuatan kami untuk bagaimana bisa menyatukan pemuda ini. Yang pertama, idealisme mereka kita harus rawat. Hanya bagaimana idealisme mereka kita salurkan ke tempat yang baik, ke tempat yang benar, ke wadah yang artinya bisa turut serta mengembangkan potensi mereka, bisa turut serta merawat idealisme mereka. Sehingga idealisme mereka tetap bertumbuh, tetapi bagaimana bisa merajut itu sebagai sebuah kekuatan dalam turut serta membangun provinsi DOB, Provinsi Papua Tengah, tapi lebih khusus tentang kepemudaan. Berarti Bung Pascal ini mengerti baik-baik ini karena jejaknya juga tadi dari pengalaman organisasi kepemudaan, dari intrakampus keluar, dan Bung mengerti baik soal bagaimana mau menyatukan perbedaan di pemuda di Papua dan juga di khususnya Papua Tengah. Ini tentunya akan menjadi sebuah langkah yang akan menarik, jadi dan akan menurunkan potensi kecurigaan antara pemuda A dengan pemuda B, pemuda C dengan pemuda D. Nah, ini sangat menarik, Bung. Tapi dari sekian pemuda yang ada ini, kira-kira potensi apa yang mereka punya? Potensi dalam hal, maksud saya, yang perlu dikembangkan saat ini oleh
misalnya pemerintah atau sektor swasta untuk mendukung KNPI, mendorong pemuda ini, apa saja yang diperlukan? Baik, sebenarnya kalau kita teman-teman pemuda, kategori pemuda kita di Papua Tengah sini, kita melihat dari aspek pendidikan ya. Jadi ada kelompok pemuda yang tingkat pendidikannya itu sudah sarjana, tetapi ada juga yang tingkat pendidikannya itu hanya sebatas sampai SMA, bahkan ada juga yang sampai SMP. Nah, ini dari aspek pendidikan, tapi dari kemampuan skill, saya lihat teman-teman pemuda di Papua Tengah punya kemampuan skill yang cukup luar biasa. Itu sebuah potensi juga, sebuah potensi yang harus dikembangkan. Dari kemampuan skill, ada teman-teman kelompok pemuda yang aktif di dunia usaha, tetapi selama ini mereka keterbatasan dari sumber daya. Ada juga teman-teman pemuda yang aktif di kelompok gerakan literasi, istilahnya kita sebut pendidikan-pendidikan non formal. Ini potensi-potensi teman-teman pemuda. Tapi itu lagi ada kendala mereka di keterbatasan sumber daya. Nah, ini bagian-bagian yang selama ini saya sudah menginventarisir kekuatan-kekuatan pemuda atau potensi-potensi pemuda yang tentunya ke depan menjadi visi KNPI untuk terus serta berkontribusi mengembangkan potensi-potensi ini menjadi sebuah sumber daya yang terus serta berkontribusi positif dalam pembangunan bermasyarakatan. Karena memang kita DOB, kita ini baru berjalan selang 2 tahun, 2 tahun menyongsong ini 3 tahun, menyongsong 3 tahun ini, ya ini masih baru. Tetapi memang kami mengakui bahwasannya dari pasca PJ, waktu Ibu Ripka Haluk, luar biasa, beliau punya kinerja baik, dan juga dalam perjalanan itu kami bangun komunikasi baik dengan PJ Gubernur. Waktu itu Ibu Ripka Haluk, beliau sangat antusias menerima kami waktu itu dalam kepemimpinan Ibu Ripka Haluk, dan kami juga mendapat dukungan dalam bentuk penganggaran dari Ibu Ripka Haluk. Dan saya melihat itu sebuah kontribusi positif dalam pemberdayaan pembangunan pemuda. Nah, dalam waktu berjalan ini kami juga beberapa waktu lalu sudah berjumpa dengan Pak Gubernur definitif Bapak Mekina Wipa, dan beliau sosok pemimpin tokoh Papua yang juga memberikan spirit dan juga antusias untuk KNPI sendiri di Papua Tengah. Gubernur punya perhatian terhadap pemuda. Iya, menaruh perhatian terhadap pemuda melalui KNPI. Beliau sangat mendukung kerja-kerja KNPI, dan beliau punya komitmen untuk turut serta bersinergi bersama KNPI untuk turut serta memberikan pembangunan positif untuk pemuda. Dan kami juga mengapresiasi dengan Pak Gubernur definitif, dan harapan kami ke depan bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah, kita turut serta bersolidaritas untuk membangun potensi-potensi pemuda di Papua Tengah melalui wadah organisasi KNPI. Wah, ini luar biasa antusias dari pemerintah dalam upaya mendorong pemuda agar bisa tetap eksis, pemuda bisa maju, pemuda bisa bergandengan tangan, karena pemuda adalah satu pilar untuk pembangunan masa kini dan masa depan. Baik, Bung. Yang saya mau tanya lagi, ini kan KNPI berdasarkan permasalahan tadi yang Bung sudah sampaikan panjang lebar, kemudian upaya-upaya untuk mengorganisir pemuda, dukungan dari pemerintah. Nah, sekarang ini kami dengar-dengar ini mau musyawarah daerah. Ini kesiapan bagaimana dari Bung Pascal dan teman-teman ini? Dan kira-kira kapan dilaksanakan? Oh ya, baik. Berkaitan dengan
agenda organisasi untuk musyawarah daerah memang ini kegiatan prioritas kami di kepengurusan Karateker. Agenda kami yang belum terlaksana, musyawarah daerah memang kami ada punya 3 program prioritas dalam kepengurusan Karateker. Yang pertama itu konsolidasi organisasi di Provinsi Papua Tengah, melaksanakan pleno 1 sudah kami laksanakan di tahun 2023 di bulan Januari. Kemudian pelaksanaan Rapimpurda, rapat pimpinan paripurna daerah Provinsi Papua, DPD KNP Provinsi Papua Tengah sudah kami laksanakan tanggal 18 Desember 2023. Kemudian dalam forum Rapimpurda itu kami sudah membahas itu berkaitan dengan tema kegiatan Musda, kemudian peserta Musda, kemudian kriteria bakal calon untuk ketua KNP definitif. Nah, kemudian tempat pelaksanaan Musda. Nah, ini 4 poin yang kami bahas pada saat Rapimpurda di tanggal 18 September 2023. Nah, dalam kesepakatan tersebut, salah satu poin yang kami sepakati terkait dengan waktu pelaksanaan Musda dan juga tempat pelaksanaan. Itu di pelaksanaan Musda itu kesepakatan kami di tahun 2024. Tahun 2024. Tetapi dalam proses itu kami bertabrakan dengan agenda nasional. Dalam hal ini pileg dengan pilkada. Sehingga kami mundurkan pelaksanaan kegiatan Rapimpurda. Tetapi juga di tahun 2024 pada saat itu kami tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Pada saat itu kepemimpinan Anwar Damanik, Pak Anwar Damanik, ya, Pak PJ Gubernur Papua Tengah. Jadi memang kami juga tidak mendapatkan dukungan dalam bentuk anggaran, sehingga kami menunda pelaksanaan Musda. Kami menunda ke tahun 2005. Dan puji Tuhan, pergumulan kami untuk pelaksanaan Musda ini sudah direspon baik oleh Pak Gubernur Papua Tengah, Bapak Mekina Wipa. Nah, bahkan beliau meminta agar secepatnya di bulan Mei sudah harus melaksanakan Musda. Itu waktu pertemuan kami pertama dengan Pak Gubernur di kediaman Pak Gubernur, itu beliau menyampaikan begitu. Beliau mengatensi bahwasannya di bulan Mei sudah harus melaksanakan Musda. Itu harapan beliau. Nah, tapi kami juga mempertimbangkan di pengurus DPD 2, DPD 2 KNPI di Kabupaten, ada yang masa kepengurusannya sudah berakhir. Sehingga untuk sebelum masuk ke Musda, kami harus menyelesaikan atau melaksanakan reorganisasi di tingkat DPD 2 Kabupaten. Itu syarat yang wajib, Itu wajib. Karena mereka ini yang akan memberikan suara. Jadi mereka ini yang nanti merekomendasikan. Merekomendasikan. Nah, jadi mereka tidak hanya memilih, tetapi mereka punya kewenangan untuk merekomendasikan siapa yang menjadi calon ketua KNP definitif Papua Tengah. Terus kemudian mereka yang memilih nantinya ketua KNP definitif Papua Tengah. Sehingga permasalahan administrasi ini harus harus kita clearkan dulu. Kita harus selesaikan. Kira-kira batas waktu kapan? Kami juga kami nanti minggu depan mau pleno untuk berkaitan dengan kabupaten yang masa kepengurusannya sudah berakhir. Di mana saja, Bu? Jadi di Paniai, Paniai dengan Deyai. Paniai dengan Deyai. Nah, ini kepengurusannya sudah berakhir. Nah, jadi memang kami dalam waktu dekat, karena rencana kami minggu depan kami sudah pleno. Pleno untuk yang pertama, agenda pertama itu reorganisasi di tingkat DPD 2, kabupaten yang masa kepengurusan sudah berakhir. Kemudian kami mereview atau follow up kembali hasil Rapimpurda, pelaksanaan Rapimpurda.
Itu kami follow up kembali. Kemudian 2 agenda itu saja yang kami nanti rapat pleno minggu depan untuk membahas itu. Oke. Di kabupaten 6 kabupaten lainnya aman. 6 kabupaten lain aman. Masih Masanya masih SK-nya. SK-nya masih aktif, masih panjang. Bung, ini misalnya kalau saya mau tanya saja, kalau misalnya bupati nih, bupati yang baru, dia mau tunjuk dia punya orang di KNPI misalnya, kemudian masa SK-nya masih berlaku sampai tahun depan. Nah, ini bagaimana cara KNPI mengakomodir hal ini, atau tunggu sampai misalnya harus musyawarah di daerah dulu baru harus ada pergantian. Mekanisme di KNPI sendiri bagaimana? Ya. Jadi memang kami kami punya anggaran nasional, anggaran rumah tangga, dan PO itu mengatur jelas tentang kegiatan aktivitas organisasi kami. Ya. Jadi kami tetap berpedoman pada mekanisme organisasi kami. Ya. Namun ketika misalnya di satu kabupaten ada kepala daerah yang menginginkan adanya pergantian pengurus dan lain sebagainya, itu kami melihat itu sebagai bagian dari aspirasi. Aspirasi. Nah, kalau misalnya di satu daerah tersebut SK-nya misalnya masih panjang, pengurusan masih panjang, kemudian kami mendapatkan aspirasi dari daerah, misalnya dari bupati di satu kabupaten, bahwasannya ya meminta agar organisasi tersebut harus ada pergantian pengurus atau reorganisasi. Nah, tentunya kami melihat itu sebagai sebuah aspirasi, sebagai bahan pertimbangan kami. Kemudian tentunya kami akan menggunakan mekanisme organisasi kami. Tetap berpegang teguh di ADRT KNPI. Tetapi juga ketika ada satu kabupaten yang misalnya dalam kepengurusan mereka ini, KNPI ini kan satu periode, 3 tahun ini kan satu periode. Jadi satu periode itu kan 3 tahun. Jadi misalnya di satu kabupaten selama kepengurusan dia mengalami kevakuman. Artinya organisasinya dia stuck, tidak bergerak. Nah, lalu kami mendapatkan aspirasi dari misalnya kepala daerah. Dia menyampaikan bahwasannya posisi KNPI di daerah tidak bergerak maksimal. Dia mengalami kevakuman. Padahal pemerintah memberikan dukungan penuh. Nah, itu tetap kami akan menggunakan mekanisme organisasi untuk melakukan reorganisasi. Itu bisa. Itu bisa. ADRT kami menjamin hal itu. Kalau beda dengan misalnya tadi penunjukan, itu beda. Sifatnya aspiratif. Itu aspiratif. Jadi tidak asal suka siapa lalu ganti, tapi tidak. ada mekanisme yang harus kita ikuti. Luar biasa, Bu. Semakin jelas ini bagaimana mekanisme. Tapi dalam KNPI sendiri itu strukturnya apakah sampai di distrik-distrik begitu ada atau tidak? Bisa. KNPI di DPD 2 maupun yang pusat, di provinsi. Jadi inilah kenapa organisasi KNPI disebut organisasi yang dia salah satu organisasi mitra pemerintah yang strategis, karena dia punya struktur itu sampai ke tingkatan distrik, pengurus tingkat distrik. Jadi untuk di pengurus provinsi ada, pengurus tingkat kabupaten ada, tingkat distrik pun juga ada. Nah, jadi makanya dari struktur organisasinya dia cukup strategis. Jadi dia tidak hanya menyentuh ke tingkatan atas saja, misalnya di provinsi atau kabupaten, tidak, tapi dia menyentuh ke tingkatan bawah melalui distrik-distrik. Ya, kalau ada 200 distrik, ada 200 pengurus KNPI di tingkat distrik. Itu luar biasa ini. Ya, pemuda-pemuda yang ada di kampung itu bisa terlibat juga. Bisa terlibat dalam organisasi. Jadi itu syaratnya apa untuk jadi KNPI ini? Kadang kan orang mau gabung doa, itu mungkin pemuda-pemuda tertentu kan? Sebenarnya untuk menjadi bagian dari keanggotaan KNPI itu seluruh pemuda, potensi pemuda yang dikategorikan pemuda berdasarkan undang-undang kepemudaan. Jadi semua pemuda yang ada di
kategori yang ada di Papua Tengah ini semua ini bagian dari KNPI sebenarnya. Iya, iya. Jadi KNPI tidak melihat dia latar belakang dia, status sosial dia tidak. Iya, iya, iya. Dia masih kelompok pemuda itu bagian dari KNPI. Siapapun dia. Bahkan tidak melihat dari ideologinya dia. Iya, iya. Mau dia ideologinya apa, Ya. tapi dia kelompok pemuda, dia bagian dari kami. Dia bagian dari pemuda Indonesia yang harus kami perdayakan dia. Libatkan dalam organisasi. Libatkan dalam organisasi KNPI. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan. Ya, kegiatan-kegiatan KNPI. Tetapi kalau untuk menjadi bagian dari keanggotaan aktif, keanggotaan aktif, dia harus libat. Yang pertama, dia harus melalui ini kan organisasi ini kan dia menghimpun organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Yang kita sebut OKP. Ya, jadi OKPI. Ya, OKPI. Jadi ini dia bernaung di bawah KNPI. Nah, jadi ada untuk proses bagaimana menjadi keanggotaan aktif di KNPI. Jadi dia bisa direkomendasikan dari OKP macam OKP berbasis keagamaan, OKP berbasis nasionalis, paguyuban. Nah, ini dia bisa merekomendasikan untuk mereka masuk dalam pengurus KNPI. Nah, tetapi juga mereka yang terlibat dari kabupaten, dari potensi pemuda lainnya seperti organisasi-organisasi yang pemuda-pemuda yang berkecimpung di ikatan-ikatan paguyuban, ikatan-ikatan lokal, mereka bisa masuk ke KNPI. Jadi memang mekanismenya seperti begitu. Betul. Sekarang saya tanya begini karena banyak anak yang biasa tanya ke saya juga, kakak kita mau masuk ke KNPI tapi caranya bagaimana? Jadi kamu jangan ragu-ragu juga, caranya seperti tadi Pak Sekretaris sudah jelaskan. Bung, di daerah konflik itu bagaimana selama Bung pimpin ini, misalnya macam di Intan Jaya, kemudian di Dujai, apakah ada cerita-cerita dari pemuda KNPI setempat, cara mereka mengorganisir pemuda di daerah-daerah konflik ini, agar supaya bagaimana pemuda bisa berpartisipasi? Kira-kira mereka pernah sharing begitu atau tidak? Bagaimana mereka lakukan pendekatan-pendekatan ke pemuda atau bagaimana? Jadi memang selama perjalanan konsolidasi yang kami di Papua Tengah, lebih khusus masuk ke daerah-daerah konflik ini, ya memang tadi saya sampaikan dari awal, tantangan dengan hambatan ini cukup banyak sekali. Betul. Apalagi bicara mengenai KNPI ya memang itulah perspektif pandangan dari teman-teman pemuda di daerah-daerah cukup beragam. Dan saya ini kondisi realitas. Tapi untuk kami ini bagian dari tantangan atau rintangan yang harus kita lewati, tetapi juga masalah yang harus kita selesaikan. Jadi untuk di daerah-daerah konflik seperti kami waktu tahun kemarin ke Intan Jaya buat musda, kami ke Puncak Jaya buat musda, turun langsung ke daerah buat musda. Memang awalnya itu saya mendapatkan masukan saran dari beberapa teman-teman yang lain, teman-teman pemuda di Papua Tengah, lebih khusus di Nabire, menyampaikan memang terkait dengan posisi daerah konflik ini kita perlu kehati-hatian juga untuk turun, apalagi dengan kita membawa organisasi KNPI ini ya. Tapi ya puji Tuhan karena memang ya yang pertama hati kami tulus untuk membangun pemuda. Ya kami datang dengan penuh keyakinan bahwasannya pemuda melalui organisasi KNPI turut serta juga bisa berkarya untuk orang banyak. Kemudian pandangan lain teman-teman menyampaikan
bahwasanya KNPI tidak nanti KNPI pro ini, pro itu dan lain sebagainya. Nah, opini-opini yang teman-teman sampaikan. Tapi setelah saya tiba di daerah, saya menjelaskan secara baik ke teman-teman semua. Saya menyampaikan, saya kumpul semua teman-teman pemuda, saya menyampaikan manfaat kita ber-KNPI seperti begini. Nah, tujuan kami ber-KNPI untuk ini. Ini hanya sebuah organisasi. Nah, tempat untuk kami berkumpul, tempat untuk kami berhimpun, tempat untuk kami berkarya bersama-sama menggunakan wadah organisasi ini. Tujuan kami satu, untuk bagaimana memperdayakan potensi pembangunan pemuda turut serta berkontribusi dalam pembangunan di daerah. Jadi setelah saya menjelaskan itu ke teman-teman di daerah-daerah, rupanya teman-teman setelah mendapatkan informasi dari saya, teman-teman ya cukup antusias untuk terlibat dalam organisasi ini. Karena memang di daerah-daerah konflik, ya saya harus mengatakan bahwa memang tidak banyak organisasi kepemudaan yang dia bergerak secara baik di daerah-daerah konflik. Ya kami mengakui karena mungkin faktor keamanan, ya memang itu menjadi tantangan dan hambatan. Bukan hanya kami di kepemudaan, tapi juga pemerintahan juga. Pemerintahan juga tidak stabil karena faktor keamanan. Jadi pemuda semua karena konflik, pemuda semua tinggalkan kampung. Rata-rata kebanyakan di kota-kota. Kebanyakan saya temukan begitu. Setelah saya turun ke daerah, memang ya karena faktor keamanan itu ya memang mobilisasi teman-teman tidak dari kampung ke kota cukup tinggi. Nah, kemudian kami hadirkan kami tiba di daerah itu, kami menjelaskan bagaimana manfaat kita berorganisasi, bagaimana manfaat kita ber-KNPI. Ada banyak hal yang kami bisa lakukan melalui wadah organisasi ini. Nah, ketika itu ya kami mendapat respon positif dari teman-teman. Jadi rupanya mungkin sebelum kami ke daerah, teman-teman mendapatkan informasi yang berbeda dari sumber yang berbeda juga, sehingga itu membentuk sebuah opini yang beragam juga. Bahwa KNPI begini lain sebagainya. Nah, itu wajar saja. Betul. Karena kita belum mendapatkan informasi yang jelas dari sumber yang jelas. Betul. Jadi kita bisa beropini yang berbeda-beda. Jadi ini memang riak pemuda di mana-mana itu saya ikuti begitu, meskipun bukan di daerah konflik, tapi faktor tadi idealisme. Idealisme ini yang kemudian menuntun pemuda ini untuk bagaimana dia bersikap. Betul. Sehingga yang saya mau cari tahu dari Bung Pascal lagi itu, pemuda dalam kondisi seperti itu, dalam visi Pascal sendiri, target pemuda untuk bisa berkembang, bisa berinovasi, bisa maju, itu seperti apa dan konsepnya bagaimana dalam mimpi seorang Pascalis sebagai sekjen KNPI? Jadi memang saya punya impian jika nantinya pengurus definitif KNPI Papua Tengah ini ada banyak persoalan serius, lebih khusus di kalangan pemuda, yang harus KNPI berperan aktif menggunakan wadah organisasi KNPI, terus serta berkontribusi menyelesaikan atau meminimalisir berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di kami di Papua Tengah, lebih khusus di sektor kepemudaan. Nah, mulai dari berkaitan dengan persoalan karakter, moral kita, kemudian berkaitan dengan paradigma berpikir pemuda di Papua Tengah, kemudian literasinya tadi, digital, pola hidup di Papua Tengah. Nah, ini bagian-bagian atau item-item terpenting yang harus menjadi perhatian serius KNPI ke depan. Nah, KNPI definitif harapan saya
ke depan menggunakan wadah ini turut serta misalnya contoh kelompok pemuda di teman-teman pemuda yang sekarang sedang ada di terminal-terminal, di emperan-emperan toko. Ini mereka ini pemuda, mereka ini bagian dari pemuda. Kita harus bertanggung jawab mengorganisir mereka. Nah, kita datangi mereka, tanyakan mereka punya masalah apa. Nah, mereka ini kita harus selamatkan. Karena mereka punya masa depan. Nah, ini itu menjadi perhatian serius. Ketika pengurus definitif nantinya harus bisa mengorganisir sampai ke tingkatan itu. Teman-teman pemuda yang ada di terminal, di pasar-pasar, di emperan toko, di pinggir-pinggir jalan, kita harus organisir mereka. Kita harus rangkul mereka. Kita rangkul mereka, kita perdayakan mereka. Kita buat kegiatan-kegiatan pelatihan untuk bagaimana bisa menggenjot sumber daya manusia, lebih khusus di bidang kepemudaan. Ini terpenting karena untuk mengisi pembangunan ke depan di Papua Tengah, kita butuh SDM. Nah, SDM punya peran, pemuda punya peran penting untuk berkontribusi dalam pembangunan. Nah, melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan, pelatihan, terus kemudian pemberdayaan mulai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pengembangan diri, kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya seperti di sektor olahraga dan sektor usaha dan lain sebagainya. Nah, kita menyiapkan SDM ini dan kita nanti distribusi ke sektor-sektor itu. Jadi sebelumnya KNP bertugas untuk bagaimana bisa menjadi bengkel sumber daya manusia. Menjadi bengkel sumber daya manusia karena esensinya KNP ini kan laboratorium kader. Jadi tugas kami untuk bagaimana bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan pemuda ini bahkan sampai yang tidak tersentuh pun, tidak terlihat, kita harus bisa bagaimana bisa merangkul mereka. Merangkul mereka, bawa mereka, ini organisasi KNP, ini kamu punya rumah, ini rumah kita bersama, rumah pemuda, datang ke sini kita belajar bersama-sama. Kita membentuk kita punya kepribadian diri bersama, kita melatih kita punya diri bersama. Setelah teman-teman yang kita sudah organisasi mereka, sudah latih mereka, kita distribusi mereka ke sektor-sektor pembangunan lainnya. Kita siap. Jadi istilahnya KNP akan berperan aktif ke depan untuk bagaimana bisa turut serta menyiapkan SDM. Bengkel. Jadi saya sebut ini KNP ini bengkel. Bengkel SDM. Ya, luar biasa, ini satu quote yang menarik untuk kita. Jadi KNP jadi bengkel SDM untuk pemuda di Papua Tengah. Dan saya selalu berpikir juga tuh begini, kita orang taruh tema misalnya 2025. Iya. Negara Indonesia kan 2045, itu terlalu jauh. Iya. Misalnya pemuda taruh tema 2020 atau 2030, visi pemuda itu mau dibawa kemana? Pemuda Papua Tengah ini mau dibawa kemana? Atau pemuda Papua pada umumnya ini mau dibawa kemana? Supaya target kita kerja dengan tagline yang ada, itu kita kerjanya jelas. Misalnya tahun 2020 sudah tidak ada lagi iPhone yang beredar. Iya. Nah, saya pikir pemikiran-pemikiran seperti begini, nih, ide-ide yang seperti begini, Bung Pascal tadi sebutkan sebagian. Nah, yang saya mau cari tahu dari Pascal itu, kalau misalnya setelah musda terpilih lagi, kira-kira apa yang akan dieksekusi terlebih dahulu? Jadi memang yang pertama berkaitan kalau ke depan ketika KNP sudah definitif di Papua Tengah, tentunya yang pertama tadi saya sudah sampaikan, kita menyiapkan dulu SDM. Ya. Kita menyiapkan SDM kita melalui kegiatan pengkaderan. Kegiatan pengkaderan, mengapa harus kegiatan pengkaderan kita buat? Karena melalui kegiatan itulah yang kita bisa mengorganisir potensi pemuda yang ada di tingkatan OKP-OKP, kemudian ikatan-ikatan lokal yang lainnya, nah kemudian di kampus-kampus. Nah, karena kampus ini basis-basisnya pemuda ini ada di kampus-kampus. Karena mahasiswa ini merupakan bagian dari kelompok pemuda. Nah, dan juga di OKP-OKP. Ini kantong-kantong atau basis-basis pemuda. Jadi kami memfasilitasi mereka
melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkaderan untuk menyiapkan SDM dulu. Nah, setelah kami sudah siapkan SDM kami, kegiatan kami misalnya kami melihat misalnya berkaitan dengan kegiatan terkait dengan persoalan mengorganisir kelompok anak-anak Aibon ya. Anak-anak Aibon, kelompok yang terkena dampak dari pergaulan bebas. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang rentan dengan penyakit-penyakit sosial. Nah, ini kami mengorganisir mereka. Nah, melalui SDM yang telah kami siapkan. Nah, mereka ini yang kami akan nanti turunkan untuk terus serta membantu bagaimana bisa melatih, mensosialisasikan kelompok-kelompok yang terkena dampak dari pergaulan bebas, kemudian penyakit-penyakit sosial lainnya. Jadi terutama tugas pengurus KNPI definitif ke depan bagaimana bisa menggenjot SDM melalui kegiatan kepemudaan, misalnya seperti pelatihan, sosialisasi, kemudian seminar, talkshow, pembimbingan, orientasi dan lain sebagainya. Itu kami akan padatkan di situ, kegiatan itu. Jadi fokus kami genjot SDM, siapkan SDM, kemudian distribusi melalui program kami. Program kami misalnya, ya harapan kami macam misalnya memberantas Aibon di Papua Tengah, kemudian berantas HIV/AIDS di Papua Tengah, bekerja sama dengan KPA, kemudian bagaimana di sektor usaha, ada teman-teman di Kadin, bekerja sama atau berkolaborasi teman-teman Kadin, kami menyampaikan ini, kami sudah siapkan SDM, mereka bisa masuk ke sektor usaha, nah dan aspek lainnya. Jadi strateginya ke depan seperti begitu. Wah, luar biasa. Sangat konkret. Tadi ini belum muda tapi saya sudah bilang ini calon. Saya mau tertawa tuh. Kamu tadi ada jelaskan lagi. Tapi mudah-mudahan. Ini saya sudah bongkar-bongkar Pascal konsep-konsep. Dan ini sebenarnya belum musnah juga. Cuman tapi ya saya harap bahwa melalui podcast ini kemudian Bung Pascal bisa terpilih agar supaya apa yang Bung Pascal tadi Amin. Amin. Ya, kami harap juga. Baik, Bung. Mungkin ada hal lain yang Bung mau sampaikan ke pemuda hari ini. Selain dari apa yang kita sudah bicara panjang lebar tadi. Jadi mungkin yang saya mau sampaikan ke teman-teman pemuda di Papua Tengah, yang pertama kita masa muda ini dia tidak abadi. Masa muda ini hanya sementara. Seiring berjalannya waktu akan terkikis kita punya masa muda. Nah, tetapi yang menjadi catatan penting di masa muda kami, apa yang bisa kami buat, apa yang bisa kami karyakan, apa yang bisa kami kerjakan untuk menjadi goresan catatan tinta emas di kemudian hari nantinya untuk generasi-generasi yang akan datang, bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain, bisa menjadi public figure di kelompok kepemudaan untuk orang lain, bisa menjadi lilin di tengah kegelapan. Nah, itu harapan kami di masa muda ini, karena ya kita tidak bisa mengharapkan teman-teman pemuda dari luar Papua sana datang sini urus kita orang pemuda di Papua, tidak. Ya. Hanya kami anak muda Papua yang bisa membangun kami punya diri, hanya anak muda Papua yang bisa berkarya di kita punya tanah sendiri, di kita punya daerah sendiri. Hanya kita orang saja yang bisa lihat kita orang punya masyarakat. Jadi mari di masa muda ini pergunakan baik kesempatan kita masa muda ini melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun, hal-hal yang bisa memberikan dampak baik untuk orang lain. Itu yang harus kita pikirkan dan kita kerjakan. Itu mungkin dari saya. Tambahan saja untuk teman-teman pemuda semua, tetap semangat, jaga kesehatan itu penting, kesehatan itu prioritas. Luar biasa, ini pesan-pesan emas dari Bung Pascal, Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Tengah yang pertama. Dan pemirsa sekalian, bahwa
Pemuda adalah salah satu pilar penting untuk bagaimana membangun bangsa atau menyiapkan diri untuk bisa berkompetisi di era globalisasi, era global ini, sehingga kita orang jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Yang selalu bingung untuk bagaimana mau bergabung dengan KNPI, tadi Bung Pascal sudah memberikan sedikit langkah-langkah untuk bagaimana bisa bergabung, dan terakhir bahwa kita orang anak Papua saling dukung, saling topang, baku bantu, orang bilang, Ya. ya, baku dengar, baku jaga, jangan kamu jual kamu lagi. Baku isi boleh, tapi yang jangan sampai menjual. Terus anak Papua saling baku jaga, saling baku nasihat, karena kalau bukan kita nanti dong bilang siapa lagi. Ya. Tidak ada orang yang datang bantu kita orang lagi. Betul. Selain kita bangun, kita punya diri, menyiapkan diri untuk masa depan tanah Papua. Ya. Demikian, Bung, kita sudah berakhir di podcast kita. Luar biasa. Hormat. Siap. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Pascal yang sudah datang di podcast kami hari ini. Siap. Kipomuti. Luar biasa. Terima kasih teman-teman Tiri TV dan semua masyarakat pecinta media. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti podcast dari Tiri TV. Saya apresiasi teman-teman Tiri TV karena melalui Tiri TV inilah yang selama ini khusus kami bisa mengikuti isu-isu yang tidak tersentuh. Mereka bisa masuk ke ruang-ruang itu dan bisa mengeksplor itu, dan terima kasih. Ya. Kami kayak ke depan KNPI akan tetap terus jalin mitra dengan Tiri TV, menjadi mitra terbaik untuk terus menjadi penyambung lidah rakyat melalui podcast-podcast yang akan berjalan nantinya. Sukses selalu Tiri TV. Salam hormat untuk semua masyarakat yang ada di tanah Papua, lebih khusus Papua Tengah. Jaya selalu Tiri TV. Hidup pemuda. Maju pemuda. Yeah.